Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eva Nurintan, saya dari MB7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik-konflik yang sering terjadi di dalam dunia kerja. Akan tapi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai arti dari konflik dan penyebab dari adanya konflik tersebut. Konflik itu berasal dari bahasa Latin, yang dimana configere yang artinya saling memukul. Konflik ini dapat terjadi yang pertama karena adanya atasan, yang kedua karena adanya personil yang mempertahankan peraturan-peraturan yang kaku, dan yang ketiga timbul dari adanya perbedaan kepribadian individual. Berikut ini adalah konflik-konflik yang terjadi di dalam dunia kerja. Yang pertama, adanya konflik kepribadian. Konflik kepribadian ini sering terjadi di bagian personal karyawan. Seperti misalnya, adanya karyawan yang dulunya rajin bekerja, akan tetapi sekarang sering meminta izin, dan adanya karyawan yang memiliki kepribadian introvert. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan dari produktivitas dan penurunan dari kinerja dari karyawan tersebut. Apa sih solusinya? Solusinya ialah tim HRD dapat melakukan coaching dan konseling terhadap karyawan tersebut, di mana tim HRD dapat mengetahui atau menanyakan secara langsung kepada karyawan tersebut apa penyebab dari si karyawan itu berubah kepribadiannya. Dan untuk menanyakan, apabila ada karyawan yang introvert, dia akan dapat menanyakan apa yang menjadi beban di dalam diri si karyawan tersebut selama ia bekerja, karena ia mempunyai kepribadian introvert. Konflik yang kedua yaitu konflik kepemimpinan. Konflik kepemimpinan ini ialah konflik ini dapat terjadi apabila seorang individu dipromosikan untuk menempatkan suatu posisi, akan tetapi tanpa adanya pelatihan. Oleh karena itu, ia akan mendapatkan tekanan dari lingkungannya, karena dia mempunyai kurangnya pemahaman terhadap posisi yang akan dipromosikan untuk dia, dan tanpa adanya pengetahuan mengenai variasi kepemimpinan. Bagaimana cara untuk mengatasi konflik ini? Tim HRD dapat melakukan solusi dengan memilih individu yang memang berkompeten di dalam posisi ini dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu konflik gaya bekerja. Konflik gaya bekerja ini dapat terjadi apabila seorang atasan menuntut atau menginginkan seorang bawahannya itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau dalam artian dapat menghasilkan atau dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan si pemimpinnya ini. Bagaimana cara mengatasinya? Konflik ini dapat diatasi dengan kita harus menempatkan posisi karyawan ini sesuai dengan profil yang ada dalam dirinya. Dan kita tidak bisa memaksa seorang karyawan ini dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apabila kita memaksa, maka si karyawan ini tidak akan bekerja dengan semaksimalnya sendiri. Maka dia akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Dan dia tidak bisa melakukan kinerja yang sangat memuaskan untuk perusahaan kita. Demikianlah penjelasan mengenai konflik-konflik yang sering terjadi di dalam dunia kerja. Terima kasih.